Hai, assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku yang dulu datang ke Malaysia. Jadi awalnya itu aku datang ke Malaysia, aku cuma penasaran ya, karena katanya itu kalau cari uang di Malaysia itu gampang banget. Ada yang bilang itu kayak kamu ngumpulin paku aja bisa dapat uang banyak. Ya udahlah, aku kayak penasaran gitu kan. Itu aku di Indonesia, aku kerja baby sister ya, dan udah 4 tahun. Lama-lama itu aku bosan. Ya kan, banyak kan teman yang datang ke sana ngomongnya di Malaysia tuh enak kerjanya. Nah, sebenarnya aku mau datang ke Malaysia itu, orang tua aku ini nentang banget ya. Cuma aku udah bertekad dan aku ngasih pilihan ke dia. Waktu itu aku mau ke Jakarta, mau kerja baby sister, karena di Jakarta itu kan lebih mahal. Kalau di Kalimantan dia sedikit lebih murah, jadi aku mau ke Jakarta. Nah, mau ke Jakarta itu ceritanya aku nggak dikasih. Terus jadi aku suruh milih gitu sama orang tua aku. Oke, sekarang aku ke Malaysia, ngomongnya ya, aku ngomongnya gini. Oke, sekarang aku mau ke Malaysia, kamu nggak kasih. Mau ke Jakarta nggak boleh, ya udah kamu pilih. Nah, habis itu lama-lama dia ngebolehin aku, ya udahlah, kamu boleh ke Malaysia aja, jangan ke Jakarta, karena di Jakarta itu banyak orang jahat katanya gitu. Ya udah, kalau di Malaysia itu kan aku kayak masih punya keluarga gitu ya, ada paman gitu, paman aku di sini udah lama, dia kerja di sini. Ya udah, aku udah mulai aku udah mulai proses. Dan aku itu dulu masuknya kayak melancong gitu kan, kayak gimana ya, jalan-jalan tapi kerja. Sebelum aku masuk ke sini, aku udah ada orang yang aku tuh udah tahu aku kerja sama siapa gitu. Dulu saudaraku itu pernah ke sini dan dia itu bosnya ya, mantan bosnya gitu. Tapi memang diurus-urus, aku udah, kemudian aku ngurus paspor, aku pakai uangku sendiri buat beli tiket, buat apa itu ya, buat paspor. Aku ikut teman gitu ya yang pernah udah kerja di Malaysia, dan aku mau ikut dia. Ya udah, aku buat paspor, aku ikut dia, dan aku itu kayak ditunggu gitu. Oke, kalau udah aku sampai, aku diambil gitu sama dia, sama bosku ini. Nah, setelah sampai, aku tuh kayak gak langsung diambil ya sama bosku, karena waktu itu kayak aku sampai itu lagi lebaran, bukan lebaran, Imlek gitu ya, lebaran Cina. Jadi saudaraku yang sini, yang pamanku itu, nah anaknya itu masih aku jalan-jalan gitu ya ke rumah paman, kayak jalan-jalan ke KLCC gitu. Pokoknya aku masih jalan-jalan dulu selama berapa hari sebelum aku kerja itu. Ya perasaannya masih seneng ya kan, jumpa saudara dikasih uang. Pokoknya ya seneng lah waktu itu kan. Kita nggak tahu ya, ngertinya Malaysia itu memang enak beneran gitu kan. 1 minggu liburannya udah habis, terus ya udah kita mulai kerja. Dan teman-teman tahu nggak, aku pertama kerja itu kayak gimana? Ya Allah, aku mau nangis udah nggak bisa, meskipun udah nggak guna ya. Aku pikir kerja di sini tuh enak, dan ternyata setelah kerja itu, kalian pikir aku masuk kerja dari jam 1.30 sampai jam 3.30 pagi, 1.30 siang sampai 3.30 pagi baru aku pulang. Kalian pikir sendiri gimana rasanya itu kerja nggak berhenti-berhenti. Dan setelah itu kakiku itu rasanya mau copot. Aku 1 minggu ya, kakiku tuh setiap pulang kerja rasanya tuh mau copot, kayak hilang gitu. Aku kayak ngangkat tempat nasi yang besar itu ya, aku gak mampu, jatuh. Tapi aku pikir lagi, aku udah ngabisin uang banyak, pakai uangku sendiri, udah jauh-jauh aku datang ke sini, ya bertahan gitu kan selama
beberapa bulan ya. Sebenarnya bosku ini baik banget nih. Aku ya dalam 7 bulan itu gajiku itu naik 3 kali ya. Awalnya gajiku itu 25, kalau dirupiahin itu dalam 70.000 ya, yang dikira 1 bulannya itu dalam 2,5 juta gitu ya. Lumayan lah, waktu itu aku kerja baby sister tuh gajinya cuma 700 ya, kayak seneng ya rasanya tuh, gajinya tuh besar tuh. Aku tahun 2011 maksudnya. Nah setelah 1 minggu itu aku masih kayak ngomong Indonesia gitu ya, kan namanya gak mungkin lah kan 1 minggu kerja aku udah bisa ngomong bahasa Melayu ya. Kayak adik bosku ini ngomong gini, dengerin kita ngomong, kamu ini udah seminggu kok nggak bisa ngomong bahasa Melayu sih, ngomongnya gitu ya. Aku diam aja, emang aku nggak bisa kan. Mereka pikir itu aku kan ngomong Indonesia itu kan, mereka pikir itu kayak aku ngomongin dia gitu, padahal yang enggak, aku cuma ngomong-ngomong kayak biasa aja kan ya, pasarannya kayak cerita-cerita. Tapi kadang orang yang nggak ngerti ini, ngertinya kita itu ngomongin orang dan mereka itu merasa tersinggung atas omongan kita, padahal kita nggak ngomongin mereka gitu. Nah bosku ini baik banget ya, kalau liburan kita semua itu dibawa liburan, dibawa semua. Kerjanya itu ada 18 orang, semua dibawa. Kita disewain hotel, yang perempuan sama perempuan, yang laki sama laki-laki. Ya udah, dia baik banget orangnya. Cuma kerjanya itu capek banget ya, terlalu panjang, terlalu capek. Kita itu nggak bisa duduk loh kerjanya. Kalau kita mau duduk, kalau kita makan jam 12, itu pun dalam satu kerja itu kita makan 2 kali. Kita makan di sore itu dalam jam 6 atau jam 7 sebelum maghrib. Kemudian kita boleh makan itu dalam jam 12 malam ketika orang udah kurang. Nah kalau nggak makan itu kita nggak duduk, meskipun orang tengah kurang kita itu berdiri aja. Jadi ya itu makanya kalau aku pulang kerja itu kakinya itu kayak mau copot. Ya lama-lama aku punya sepupu kan kayak deket di situ kan kerjanya. Jadi ceritanya dia itu mau pindah kerja. Nah dia ngomong, aku tuh di sini sendiri, aku nggak ada yang jagain. Jadi dia nawarin aku ikut gitu kan. Nanti aku cariin kerja di sana. Nah ya udah, aku cariin kerja di sana. Lama-lama itu kan di sini aku takut juga sendiri, kerjanya juga capek banget. Gajinya ya segitu. Aku pikir aku mau cari gaji yang lebih mahal gitu kan. Sebetulnya dia itu, aku dapat 2 bulan, gajiku kan awalnya 25. Terus aku gajiku tuh dinaikin sama dia jadi 30. Ya itu udah 3 juta ya uang sana, uang Indonesia. Aku udah happy gitu. Cuma kerjanya tuh capek. Aku mau cari yang agak nyantai gitu kan. Ya udah, setelah 6 bulan dia naikin lagi gajiku tuh 35, itu udah 3 juta lebih. Jadi setelah gajian kedepannya aku ngomong sama dia, ya aku mau berhenti gitu, tapi aku nggak mau kabur, aku minta gajiku semua. Ya udah, dia gak mau ngasih gajiku semua, dia kayak digantung gajiku 1 minggu gitu kan. Dia tuh baik lah pokoknya. Dia tuh awalnya aku ngomong mau berhenti itu dia nangis orangnya. Ya cuma kan aku capek ya, dia bos, aku cuma kerja. Awalnya aku mau berhenti itu dia nangis loh, dia nangis katanya kenapa kamu mau berhenti, kamu gak boleh kayak gini, aku jaga gituan, aku tuh kasihan sama kamu, kamu gak usah berhenti, dia ngomongnya gitu, kamu jangan kabur ya gitu. Udah, aku udah ngomong enggak, aku pun mikirnya tuh udah nggak jadi gitu ya kan, udah nggak jadi, aku mau berhenti, aku mikirnya apa. Selepas itu abang sepupuku itu ngomong lagi, ya aku terpengaruh lagi, aku mikirnya ya udahlah, yang penting aku dapat gajiku, dia udah kasih gajiku juga yang 1 bulan, yang 7 hari itu dia nggak mau ngasih. Nah terus ya udah, aku kayak dibawa gituan, dibawa pergi, dibawa pindah. Aku sama temanku juga ngomong,
Tapi sama bosku ini kan yang penting aku udah ngomong gitu kan. Padahal waktu itu aku udah mikir gak mau pindah ya, aku kayak udah kasihan juga sama bosku ini pun baik. Tapi sepupuku tuh ngomong, nanti kamu sama siapa di sini, gini. Ya udah, aku kayak terpengaruh, ya udah aku langsung ikut aja pergi kayak gitu. Jadi dia nih gini, dia ngomong, aku udah kabur kan, aku diteleponin aja sama istrinya sama anaknya, katanya gini, kalau kamu capek ya udah kamu istirahat aja, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mau sebulan, kamu istirahat aja dulu, kamu liburan, katanya gitu kan. Tetep aja aku diteleponin gitu tiap hari kan, aku disuruh pulang, katanya tuh kasihan sama aku gitu kan. Tapi ya kan aku gimana gitu, aku malu. Setelah aku kabur itu, aku di rumah saudara sepupu ya, paman gitu kan, paman kayak agak jauh gitu tapi masih saudara. Aku tuh gak dapat kerja, susah cari kerja, ya Allah. Aku tuh nyeselnya setengah mati, tau enggak. Aku rasanya tuh pengen kembali lagi sama bosku yang itu, tapi aku udah malu banget. Aku mikir siang malam aku nangis, kenapa aku kabur, aku mikirnya gitu. Padahal bosku baik, dia nelponin aja nyuruhin aku pulang. Aku gak mau pulang, aku malu banget, aku gak mungkin pulang lagi sama dia, aku mikirnya gitu. Terus ya udah, lama-lama dia kayak udah pasrah sama aku kan. Setelah 1 minggu aku juga ketemu kerjaan, dan dia itu kayak ngembaliin kan aku punya surat-surat itu kan kayak dipegang dia kan, jadi dia itu ngembaliin surat-suratku itu. Katanya nanti takut aku susah kalau aku nggak ada permin, dia kayak dikasih gitu, dipulangin lewat sepupuku itu, dia yang ngambil gitu. Katanya tuh kasihan sama aku, nanti kalau aku nggak punya permit aku susah, katanya kayak gitu. Ya udah, dia kembaliin itu, padahal dia yang buat kan, saking dia baiknya. Nah setelah itu aku setelah lama hari kerja selama seminggu ini, aku ketemu ya ini bosku yang sekarang ini. Sampai sekarang aku udah, meskipun gak enak, aku udah mikir, padahal kalau dipikir ya, kalau ikut dipikir baiknya, lebih baik bosku yang lama ketimbang yang sekarang. Tapi aku mikirnya gini, aku udah gak mau kabur-kabur lagi. Rasanya itu nyeselnya itu gak ada bandingannya. Kadang-kadang kita kabur bukannya ketemu orang yang lebih baik ya, kadang malah lebih kurang gitu kan. Ya pokoknya intinya namanya juga manusia ya, gak ada yang sempurna. Sedangkan orang tua sendiri aja kadang kalau kita salah kita dipukul, kita dimarahi kan juga kayak gitu. Nah simpulannya, kita ini dimanapun gak ada kerja itu yang enak. Nah gitu, yang penting kita kerjanya itu harus ikhlas, baru rasanya itu gak susah. Kalau kita gak kerja, gak pernah ikhlas ya. Aku kerja sama bosku yang sekarang ini sampai aku masuk 2011 akhir bulan 9 sampai sekarang tahun 2001. Ini bosku masih sama bosku yang satu ini ya. Terima kasih karena udah menonton dan menyimak cerita aku. Jangan lupa dukung channel aku ini dengan cara like, comment, share, dan di subscribe juga ya, supaya aku lebih semangat membuat video yang lebih menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. See you my next video. Sampai jumpa lagi.